Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kalian pagi ini? Sehat? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Di pagi ini kami kelompok 2 akan menjelaskan materi perkuliahan filsafat hukum Islam yang diampu oleh dosen kita Pak Gufron dengan materi tema Allah dan Nabi Muhammad sebagai Al-Hakim. Sebelum penjelasan dimulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita awal dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, semoga teman-teman tetap fokus dan semangat ya. Silakan menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari Al-Hakim. Ditinjau dari segi bahasa, hakim sendiri mempunyai arti yaitu wadi'ul ahkami wa mushbituha wa munshituha wa masdaruha, yang artinya pembuat. Untuk selanjutnya yakni Allah sebagai Al-Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang membuat dan menetapkan hukum kauni, yakni takdir atau hukum alam atau sunnatullah, dan hukum syara, yakni hukum syariat bagi seluruh makhluknya. Maka hukum syariat mengharuskan adanya hakim yang menghukumi, adanya mahkum fi. Untuk selanjutnya mengenai sifat Allah dalam menentukan hukum. Yang pertama yakni Al-Hakim. Sebagaimana yang lumrah kita ketahui di dalam Asmaul Husna, Al-Hakim sendiri itu artinya bijaksana. Sedangkan ada istilah lain yakni Al-Hakam yang berarti maha menentukan hukum. Akan tetapi sebagaimana menurut Syekh Dr. Sholih bin Fauzan, Al-Hakim sendiri itu dapat diartikan dua makna. Yang pertama yakni Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim, pembuat dan penentu hukum bagi seluruh makhluknya. Dan hukum Allah ada dua, yaitu hukum yang bersifat kauni seperti ketetapan takdir sunatullah, dan juga yang kedua hukum bersifat syar'i, yakni ketetapan syariat seperti wajib, sunnah, dilarang, haram, seperti itu. Makna yang kedua yakni Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, tepat, bagus, dan meyakinkan dalam menetapkan semua hukumnya, baik hukum yang bersifat kauni maupun hukum yang bersifat syar'i. Jadi tidak ada salahnya juga jika dalam materi ini kita menggunakan kata yang kedua yakni Al-Alim, maha mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna, bersifat azali dan abadi. Azali artinya ada semenjak dahulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, oleh karena itu ilmu Allah Azza wa Jalla tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak disusul dengan lupa, berbeda dengan ilmu kita makhluknya yang didahului dengan ketidaktahuan dan disusul dengan lupa. Dalam beberapa ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan mengenai potongan ayat tersebut, yakni beliau mengatakan bahwa ini termasuk bentuk umum yang tidak ada pengecualian selamanya. Keumuman ilmu Allah ini mencakup ilmu terhadap perbuatan Allah, perbuatan para hamba. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai Nabi Muhammad sebagai Al-Hakim. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwasanya kata Nabi berasal dari kata kerja bahasa Arab, yakni nabba'a yunabbi'u. Nabba'a adalah kabar atau berita. Sedangkan nabiyun dalam bahasa Arab adalah berkedudukan sebagai kata benda, pelaku atau orang. Jadi intinya adalah orang yang membawa kabar atau orang yang membawa berita. Sebelum Allah mengutus Rasul, tidak ada hukum syariat yang berlaku. Barulah setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwahnya kepada penduduk Mekah, terutama tentang akidah yang selama 13 tahun.
Saat itu kondisi umat Islam masihlah sangat lemah di berbagai kalangan penjuru. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah untuk melanjutkan penyampaian risalah dakwanya. Saat itu kondisi Madinah masih stabil. Orang-orang di sana semakin bertambah jumlahnya dan semakin padat pula jumlah penduduknya. Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan demi permasalahan sering muncul di tengah masyarakat, terutama tentang muamalah, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan setiap permasalahan yang terjadi, mereka selalu meminta solusi kepada Nabi Muhammad, yang mana mereka menganggap Nabi adalah seorang yang pantas dipercayai untuk menyelesaikan atau mengadili permasalahan yang terjadi di antara mereka. Dan saat itu juga Rasulullah adalah seorang pemimpin di Madinah. Nah, orang yang pertama kali menjadi hakim dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan dalam Al-Quran dan sebagian ayat-ayat yang tercantum di dalamnya. Adapun dasar hukum yang sebagaimana Nabi Muhammad itu sebagai Al-Hakim, hal ini sebenarnya banyak tercantum di ayat Al-Quran. Namun sebagaimana referensi yang saya baca, itu secara umum menggunakan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 49, An-Nisa ayat 61, An-Nisa ayat 65, dan An-Nisa ayat 105. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan satu persatu. Dalam Al-Ma'idah ayat 49, di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hendak berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwasanya itu perintah agar Rasulullah SAW memutus perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dengan secara adil. Seperti halnya perjanjian yang dibuat Rasulullah SAW dahulu antara kaum muslimin dengan agama suku lain, bahwasanya apa yang terjadi di antara mereka itu baik peristiwa perselisihan atau yang dikhawatirkan kerusakannya, maka penyelesaiannya kepada Rasulullah, yang mana dengan menggunakan hukum Allah berupa Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah adalah seorang Al-Hakim atau dijadikan hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah saat itu, sehingga beliau menjadi satu-satunya hakim mereka dalam setiap perselisihan perkara. Lalu dasar hukum An-Nisa ayat 61, yang mana arti ayat tersebut adalah apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya kamu Muhammad melihat orang-orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Dilanjut surah An-Nisa ayat 65, yang mana artinya adalah maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah dasar hukum surah An-Nisa ayat 105,
yang mana artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Jadi dari dasar penjelasan ayat-ayat tersebut sudah jelas bahwasanya kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang al-hakim. Yang dimaksud Nabi Muhammad di sini sebagai al-hakim adalah Nabi Muhammad lah yang sebagai penyampai hukum Allah, yaitu berupa Al-Quran, menentukan suatu hukum, memperjelas hukum atau syariat kepada umat manusia, dan membuat hukum berupa sunnah dan hadis. Nah, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam. Akan tetapi, kedudukan Al-Quran lebih tinggi dibanding Sunnah. Sunnah sendiri itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yaitu sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau yang masih bersifat umum. Nah, hukum yang diambil dari Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sunnah, sedangkan yang kedua adalah hadis. Sunnah secara bahasa berarti asyirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah. Sedangkan sunnah menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Nah, sedangkan hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikannya dari al-qadim, yang artinya sesuatu yang lama. Nah, sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat fisik. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya tentang apa itu sunnah dan apa itu hadis. Nah, di sini saya akan memberi contoh terkait hadis dan sunnah. Mungkin dari segi secara konkretnya ya. Di sini saya beri contoh dari hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma baina jumu'ataini." Yang artinya adalah barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberi sinar cahaya di antara dua Jumat. Nah, dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah merupakan sebuah hadis. Sedangkan ketika kita melakukan apa yang telah menjadi sabda beliau Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika di hari Jumat kita membaca Al-Kahfi, maka perbuatan kita tersebut akan dinilai sebagai sunnah. Bisa dikatakan sunnah ini adalah sebuah produk dari hadis tersebut. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mungkin cukup dari sini ya penjelasan dari kami kelompok 2. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan boleh kami diskusikan. Saya akhiri penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata atau kalimat, kami mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.